Ya, selamat sore kami ucapkan kepada teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan terus ya kita harus optimis dalam menapaki kehidupan ini ya. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, semoga kesehatan, keselamatan, dan berkah tentunya menyertai teman-teman semuanya. Dalam kesempatan sore hari ini, senang dan berbahagia sekali bisa bersua bersama teman-teman. Kali ini Bang Surur akan mengangkat tema sederhana ya. Jadi untuk menyapa teman-teman dengan ucapan Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, sekali lagi siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, semoga kesehatan, keselamatan, dan berkah menyertai semuanya ya. Kami ucapkan selamat beraktivitas buat Anda, buat teman-teman yang mungkin sore hari ini sedang menjalankan rutinitas aktivitasnya ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di tap-tap layarnya dan di follow akunnya. Mungkin ada pertanyaan, Bang Surur, sekarang kegiatannya apa sih? Jadi saya perlu sampaikan nih kepada teman-teman semuanya, gue sekarang aktif di berbagai macam kegiatan ya teman-teman. Jadi semenjak resign atau mungkin sudah tidak di dunia pesantren, memang saya gue berkegiatan di beberapa komunitas ya. Jadi setidaknya ada 12 komunitas yang kami ikuti. Jadi yang terbaru adalah di komunitas Karang Taruna ya. Di komunitas Karang Taruna, alhamdulillah gue bertemu dengan teman-teman jadi yang masih Gen Z dan juga milenial ya. Jadi secara umur memang saya sudah paut jauh. Namun alhamdulillah gue syukuri banget karena gue di sini bertemu dengan teman-teman yang memang sekarang itu pada masanya ya, masa digital, masa Gen Z dan juga milenial, bahkan mungkin sekarang sudah masuk ke dalam dunia alpha ya, generasi alpha, dan bukan Gen Z dan milenial lagi. Dan terbaru tahu nggak? Jadi gue ketemu sama caleg muda yang terpilih ya di DKI Jakarta, dan rupanya dari dua anggota legislatif ini masih milenial banget ya. Kemarin gue memang tanpa sengaja karena hadir di KPU Provinsi DKI Jakarta, gue penasaran aja sih karena kan sekarang ini lagi pilkada serentak ya. Jadi apalagi pilkada DKI Jakarta ini cukup menjadi magnet nasional ya. Karena dulu yang digadang-gadang Abah atau Anies Baswedan rupanya hingga detik ini juga belum berlayar ya. Jadi belum pasti apakah bisa mencalonkan diri menjadi cagup DKI Jakarta yang sekarang mungkin akan berubah menjadi DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Apakah memang Pak Anies Baswedan akan gagal berlayar untuk menjadi kandidat dalam cagup daerah khusus Jakarta. Kita pantau ya teman-teman, kita lihat nanti karena hari ini adalah tanggal 29 dan juga hari terakhir untuk pendaftaran cagup dan juga cawagup di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kemarin alhamdulillah jadi saya berjumpa langsung dengan pasangan yang diusung oleh partai besar seperti Ridho. Nah, di sini adalah maksudnya Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono yang diusung oleh 12 partai ya. Bahkan kalau nggak salah info terakhir itu diusung oleh 15 partai yang menamakan diri Kim Plus ya. Dan sebelumnya juga hadir Rano Karno ya dengan pasangan dari PDIP yaitu Hasto dan Rano Karno ya. Dan hari ini perlu kita cek ya anak-anak Abah di seluruh Nusantara mungkin pada penasaran apakah Pak Anies akan resmi mendaftar atau mungkin akan melewatkan pada kontestasi pilkada di Jakarta. Kita sama-sama tunggu hari ini hingga pukul 23.59 ya untuk waktu DKI Jakarta. Kita akan lihat apakah nanti di KPU Provinsi ada kejutan Pak Anies tiba-tiba mencalonkan diri ataukah mungkin memang
kejutan kita pada pilkada tahun ini bahwa tidak ada Pak Anies ya. Yang pastinya untuk anak Abah di seluruh Nusantara ini patut terus untuk update dan juga terus dipantau ya. Oke. Yang pastinya siapapun Anda dan manapun Anda berada, Pilkada DKI Jakarta ini memang salah satu menjadi magnet ya, karena masuk ke dalam salah satu daerah yang sangat diperhitungkan, meskipun tidak hanya DKI Jakarta, maksud kami DKJ ya, tentunya ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Sumatera, bahkan ada di pemilihan kota ya, seperti misalkan Pilkada Depok, kemudian Tangerang Selatan, ada Kota Bandar Lampung, dan juga ada Kota Bandung dan lain sebagainya. Tentunya di pilkada tingkat wali kota, kecamatan, bupati ini juga tidak kalah pentingnya ya teman-teman. Tapi sekali lagi gue sangat bersyukur ya, jadi bisa menyaksikan kemarin untuk mekanisme atau kemeriahan dari pendaftaran cagup dan cawagup, utamanya di wilayah pilkada Jakarta. Nanti kita akan coba terus pantau ya, apakah memang hari ini ada pendaftaran juga untuk kandidat yang lainnya. Kalau sesuai informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang ada di KPU Provinsi Jakarta, bahwa hari ini kemungkinan akan ada pendaftaran dari pasangan bukan incumbent, maksud kami independen ya. Jadi apakah benar, nanti kita akan terus pantau di sosial media dan juga di situs KPU Provinsi Jakarta ya. Oke, dan mungkin di pemberitaan sosial media dan juga di televisi nasional memang sekarang sedang update terus ya kondisi news, breaking news dan juga kabar-kabar tentang pilkada di sejumlah daerah ya, karena memang kalau saya katakan bahwa pilkada 2024 ini penuh dengan kejutan-kejutan ya teman-teman. Jadi secara jujur memang seumur hidup gue baru melihat bahwa antusias dari kemarin ya, pencalonan dari pasangan Ridho atau yang menamakan diri Ridwan Kamil dan juga Ustadz Suswono ini sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi di sini gue ketemu dengan teman-teman dan juga di luar prediksi ya, ada beberapa sahabat Bang Surur atau sahabat gue yang selama ini sebenarnya sudah kenal di sosial media ya, namun beliau tidak mengenali gue. Dan kemarin gue langsung sampaikan bahwa sebenarnya gue bersahabat loh Bang sama Abang, tapi mungkin Abang karena sebagai public figure tidak ya, tidak menyangka kalau di situ adalah gue ya, adalah Bang Faris Mujahid ya. Jadi kemarin yang ikut kontestasi dalam pileg ya, pemilu legislatif di tahun 2024, tepatnya di bulan Februari, yang memang maju dari DKI Jakarta. Dan alhamdulillah kemarin ketemu langsung dengan gue ya, dan sempat foto bersama, dan ketemu juga dengan public figure yang lainnya seperti Bang Umar Faruq, kemudian Bang Gozi. Dan bicara tentang Bang Gozi, alhamdulillah ya Bang Gozi untuk tahun ini melenggang ke parlemen, tepatnya di DPRD daerah khusus Jakarta ya, alhamdulillah. Jadi ini pentingnya ya, anak muda kemudian juga yang memang berpeluang, kita memang harus terus mendukung ya, karena semangat anak muda ini harus terus kita dukung, harus kita support, dan harus kita fasilitasi ya. Gue sendiri sebenarnya mungkin sekarang itu di usia-usia yang sudah tidak muda ya teman-teman, tapi gue secara jujur memang sangat-sangat welcome ketika berdiskusi, ketika kita sharing dan juga kita adu gagasan bersama teman-teman Gen Z dan juga milenial ya, karena mereka tentunya punya ide-ide cair, punya ide-ide gagasan yang memang cukup produktif, karena memang
karena memang secara survei bahwa karena sekarang sistem sistem bangku kuliah, kemudian juga berhenti dari kerja, dan juga sekarang lebih kepada freelance. Jadi gue alhamdulillah, gue melihat kreativitas dari teman-teman ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi mereka sudah bisa membuat event acara, kemudian sudah bisa membawakan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Ini adalah suatu modal yang memang harus terus kita kawal ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya bersyukur ya bisa terlibat dan bisa memberikan masukan-masukan dan juga mengarahkan kepada teman-teman yang aktif di Karang Taruna. Kemudian ada juga hal-hal yang di luar ekspektasi ya teman-teman. Jadi saya bisa berjumpa dengan tokoh birokrasi orang nomor 1 di Kelurahan Balekambang, yaitu dengan Pak Herman Triyono, kemudian juga ada LMK dari Ibu Siti Suryani, dan juga pengurus dari RW dan juga kelurahan. Dan ini menjadi kado terindah sendiri buat gue ya. Kemudian sebelumnya sebenarnya kalau gue ingin kilas balik, gue juga pernah mengisi suatu acara, yaitu branding personal ya, melalui media sosial. Itu yang diadakan oleh teman-teman gue yang ada di wilayah Kelurahan Tengah ya, Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi bagaimana gue bisa tampil secara memukau, secara meyakinkan, dan juga bisa berbagi pengalaman gue kepada teman-teman yang memang kalau boleh jujur ini seumur hidup gue ya baru bisa mengisi acara sekelas yang diadakan oleh teman-teman dari Teras Oren ya. Dan ada satu hal yang gue bersyukur, gue bisa tampil lepas dan juga seperti passion gue, salah satunya gue kan memang suka di seni ya, maka gue hadiahkan sebuah karya, yaitu dengan sebuah lagu yang memang gue sangat suka banget teman-teman. Pasti teman-teman yang mungkin dilahir di era tahun 80-an itu tidak asing lagi dengan lagu yang pernah viral dari Malaysia ya. Dulu dibawakan oleh Eksis, yaitu dengan Buih Jadi Permadani, dan di Indonesia kebetulan dieksiskan kembali, yaitu dimunculkan kembali oleh musisi atau mungkin penyanyi yang memang sekarang digandrungi oleh anak muda. Sebut saja Triswaka. Apa kabar Triswaka? Mudah-mudahan melihat dari tayangan kami ya. Jadi Buih Jadi Permadani ini kita munculkan kembali, dan alhamdulillah ya para penonton itu sangat-sangat suka dengan lagu ini, dan saya bisa membawakan lagu ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini tidak muncul secara tiba-tiba ya. Memang gue persiapkan dari jauh-jauh hari untuk berlatih untuk menyanyikan lagu ini. Sebenarnya tidak hanya lagu Buih Jadi Permadani ya teman-teman. Saya juga bisa melantunkan lagu sholawat, lagu religi, dan juga ada lagu yang pernah diviralkan oleh Syakir Daula ya, seperti Aku Bukan Jodohnya. Itu juga ini juga pernah diviralkan oleh Triswaka ya teman-teman. Kemudian sekarang itu ada juga lagu-lagu yang sedang tren, seperti misalkan Orang Yang Salah, kemudian Sekecewa Itu. Ini bahkan menarik ya, ketika teman-teman mungkin aktif di sosial media atau mungkin yang biasa di tongkrongan, pasti tidak asing lagi dengan lagu-lagu yang tadi. Dan tahu nggak, gue kemarin juga di event Malam Puncak HUT RI ke-79 di Karang Taruna, gue juga masih sempat membawakan 2 buah lagu yang gue persembahkan nih buat teman-teman panitia dari Karang Taruna, dan juga menghibur sekaligus ini menjadi ekspektasi gue bisa tampil di hadapan teman-teman
pada ranah Karang Taruna ya. Jadi gue tampilkan 2 buah lagu waktu itu, Bui Jadi Permadani dan juga Aku Bukan Jodohnya. Dan alhamdulillah ya, antusias dari teman-teman itu sambutannya sangat-sangat luar biasa. Nah, maka sekali lagi ya, sebenarnya ini adalah eranya era digital. Maka teman-teman tentunya tidak boleh melewatkan ya dunia digital ini. Dan juga kebetulan karena gue aktif di berbagai komunitas, ada salah satu komunitas yang memang terus melatih skill ya, terus melatih skill dan juga memberikan motivasi-motivasi sehingga anak muda itu sekarang itu kita tidak boleh nganggur ya, tidak boleh gaptek, tidak boleh anak muda itu tidak paham terhadap dunia digital, karena dunia digital ini saat ini adalah mau tidak mau kita sudah masuk pada ranah digital. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita saksikan untuk saat ini adalah dunia digital. Nah, sebagai kilas balik, sebenarnya gue dulu pernah punya cita-cita ya teman-teman. Jadi cita-cita gue itu dulu menjadi seorang presenter. Maka ketika gue hadir dari Sumatera ke Jakarta, ke Pulau Jawa, memang gue berobsesi. Mudah-mudahan di suatu saat gue bisa kuliah di bagian broadcasting. Dan alhamdulillah doa gue terjawab. Maka di tahun 2019 gue berkesempatan kuliah di komunikasi penyiaran Islam, dan dari sinilah gue mulai berkembang. Gue bisa berkarya, memimpin komunitas, memimpin organisasi, sehingga kematangan dari organisasi dan juga berbagai teknik, skill-skill gue dapatkan. Dan juga secara jujur ya, gue terlibat di dalam sosial media itu juga di tahun-tahun itu. Apalagi dulu kita pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Covid ya, Covid-19. Nah, itu pertama kali dalam sejarah kehidupan gue di sini mengenal yang namanya media online. Seperti ada Zoom, ada Google Meet. Nah, ini juga gue mendapatkan keterampilan ini itu pada saat Covid. Maka pada waktu itu gue dijuluki sebagai mahasiswa Covid. Parah nggak lo? Jadi parah ya. Jadi karena memang 2 tahun gue kuliah itu dari rumah ya. Tapi ada hal yang menarik yang gue rasakan. Jadi meskipun usia gue sudah tidak muda, tapi gue terus belajar dan juga tidak mau ketinggalan dari teman-teman yang memang sekarang ini didominasi oleh Gen Z dan juga milenial. Jadi teman-teman gue ketika kuliah itu memang didominasi oleh segmen anak-anak Gen Z dan milenial ya. Jadi dari kurang lebih 100 mahasiswa di sini mungkin yang sudah berumur seperti gue itu bisa dihitung. Makanya ketika waktu itu gue kuliah, teman-teman lebih nyaman memanggil gue Bang Surur atau sebagian Bapak ya. Karena memang secara umur gue sudah jauh ya, sudah jauh dan juga sudah berumah tangga, sudah punya anak, tapi secara prestasi gue yakin gue bisa bersaing ya, karena secara realitanya alhamdulillah kemarin waktu gue wisuda masih mendapatkan predikat cum laude ya, hanya terpaut tipis dengan teman gue yang menjadi alumni terbaik. Tapi ada satu yang di luar ekspektasi gue, bahwa gue adalah mahasiswa terfavorit ya dengan fans terbanyak. Dan ini gue rasakan memang dari awal gue kuliah memang gue sudah mulai tancap gas di kegiatan, kemudian juga banyak sekali penyesuaian yang gue lakukan supaya minimal gue bertahan. Bahkan percaya nggak teman-teman bahwa gue itu pernah merasakan masa-masa yang berdarah-darah ya. Jadi saat itu jujur saja ketika skripsi memang ini sebagai tantangan buat gue, karena
gue rasakan, waduh, gue sanggup apa enggak ya. Tapi kalau gue sampai mundur atau mungkin tidak berhasil dalam hal skripsi, wah ini menjadi pertaruhan gue banget teman-teman. Karena bisa jadi ini mungkin peluang pertama dan terakhir dalam kehidupan gue, karena kalau gue cuti atau gue memang menyerah saat itu, dan bisa jadi mungkin hingga saat ini gue tidak akan pernah menjadi seorang sarjana ya. Nah ini yang sekali lagi gue sangat syukuri ya, dengan pertolongan Allah, dengan kasih sayang Allah, tentunya ini ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga gue bisa merasakan dinamika kuliah, dinamika skripsi, dinamika bimbingan, dinamika sidang skripsi, dan juga bisa berakhir pada revisi dan juga berakhir dengan sarjana sosial. Dan yang paling gue syukuri dari persahabatan ketika gue kuliah adalah terbangun suasana kebersamaan, terbangun suasana kekeluargaan. Dan ini kampus bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin tinggal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pasti pernah dengar yang namanya kampus Tidal Hikmah Jakarta, karena itu adalah kampus para dai-daiyah yang sekarang alumninya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara menjadi public figure ya. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi gue ketika kuliah itu sudah kebayang. Nah, gue itu kan secara umur memang jauh dari teman-teman. Tapi secara kemampuan, secara semangat gue tidak boleh kalah. Maka memang sedari awal gue memang sudah tancap gas ya. Bagaimana penyesuaian ketika kuliah online dan juga offline, dan juga gue juga harus memahami fitur-fitur kekinian ya. Fitur-fitur kekinian maksudnya kuliah itu tidak seperti yang gue bayangkan sebelumnya, hanya duduk manis, kemudian kita mendapatkan materi dan taujih dari seorang dosen, namun tugas dan tugas. Bagaimana kita mempersiapkan tugas untuk presentasi secara pribadi, secara berkelompok, kadang hibrid ya, kadang kita adu gagasan. Nah ini sangat-sangat kami syukuri ketika gue kuliah di kampus Tidal Hikmah Jakarta. Dan sekarang teman-teman, nah saya punya sahabat nih namanya Bang Samiun ya, sekarang sedang kuliah di Tidal Hikmah. Makanya beliau salah satu yang kami support, karena beliau itu masih sangat muda dan beliau itu seorang konten kreator juga loh teman-teman. Jadi Bang Samiun ini saya lihat beliau aktif di sosial media, dan juga Bang Samiun ini ada kesamaan dengan gue, yaitu pernah menjadi seorang santri penghafal Al-Quran, dan beliau juga tidak serta-merta datang ke Jakarta kemudian langsung kuliah. Nah beliau juga sempat mondok dulu. Nah begitu pula dulu yang gue rasakan ya. Yang gue rasakan itu gue pernah punya cita-cita dulu masuk ke LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab ya. Jadi kalau orang Pejaten, anak Jaksel itu mengatakan kampus Arab, tapi kalau kami menamakan adalah LIPIA. Ustadz-ustadz yang bergelar LC itu banyak sekali yang menjadi public figure, menjadi juru dakwah, menjadi seorang public figure, menjadi seorang panutan, itu alumni dari kampus LIPIA Jakarta. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang menjadi mahasiswa, sedang mungkin belajar, tetap semangat ya. Kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan, karena memang kesempatan itu sebenarnya mahal ya teman-teman. Jadi gue sangat merasakan bagaimana gue sekali lagi di luar ekspektasi ya teman-teman. Jadi dulu tidak pernah terbayangkan bahwa gue itu bisa selesai kuliah, bisa menjadi seorang sarjana. Tapi dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang membajak, maka gue bisa menyelesaikan studi. Nah sekarang baru saya rasakan bahwa ada teman-teman gue yang menyerah saat itu ya, menyerah dengan keadaan sehingga skripsinya tidak selesai, sehingga sekarang mungkin menjadi suatu beban ya. Jadi gue punya sahabat yang memang dulu pernah kuliah hingga semester 7, kemudian karena berbagai kendala, sakit dan lain sebagainya, beliau mengulang lagi dari semester awal. Tapi sayang, seribu sayang bahwa di saat semester 7, di saat beliau harus mengerjakan skripsi, hingga saat ini skripsinya belum kelar. Nah ini menjadi hal yang cukup disayangkan ya. Memang
dulu terlintas di dalam pikiran gue bahwa skripsi itu semenakutkan itu kah? Iya, jadi karena gue belum pernah terjun, jadi belum pernah tahu bagaimana perasaan kita ketika skripsi, ketika kita harus mengunjungi dosen pembimbing, ketika kita harus revisi, ketika kita harus sidang ya, dan juga tahapan-tahapan sebelum kita di wisuda itu memang sangat-sangat luar biasa. Bahkan temen gue ketika sidang itu Masya Allah ya, ada yang kecelakaan, ada yang sampai sidang waktu itu pakai sarung. Ini luar biasa, benar-benar terjadi loh teman-teman. Jadi teman gue itu karena di hari dia sidang skripsi itu kecelakaan ya, qadarullah. Maka saat itu ketika sidang skripsi itu parah nggak? Nggak bahaya tak? Jadi pakai sarung ya teman-teman. Jadi Masya Allah ya Bang Anwar Yusuf, mudah-mudahan Bang Anwar Yusuf melihat siaran dari Bang Surur ya, pasti punya pengalaman tersendiri. Kenapa gue katakan kepada Bang Anwar, tetap semangat Bang Anwar, karena Bang Anwar Yusuf ini termasuk sahabat gue yang cukup baik. Saya termasuk dekat dengan beliau dan pernah mengerjakan tugas dalam suatu tugas mata kuliah bersama Bang Anwar Yusuf. Dan Bang Anwar Yusuf ini ketika sidang itu cukup apa sih namanya, kena mental banget gitu ya, udah posisi kecelakaan, dia juga sidangnya menggunakan sarung, menggunakan kain apa adanya, dan juga ketika sidang Pak ini dicecar oleh dosen penguji ya. Nah ini tentunya buat Bang Anwar ketika mungkin melihat tayangan ini jadi inget ya, wah luar biasa nih Bang suruh buka kartu nih. Iya, tapi sekali lagi ini bukan untuk menakut-takuti teman-teman yang sedang kuliah atau mungkin sedang mengerjakan tugas skripsi ya. Nah yang pastinya semangat, karena Bang Surur juga punya temen nih yang sekarang mungkin masih berjibaku dengan skripsi, sebut saja Bang Lukman, ada Bang Fatah, ada juga teman-teman dari kampus yang lain ya. Nah ini yang belum kami dengar, maksudnya apakah sudah sukses dalam skripsinya, seperti Bang Afif dan juga yang lainnya lah semuanya ya teman-teman. Yang pastinya ayo semangat ya, semangat, karena kita sebenarnya kalau belum dicoba masih terjadi penasaran banget dalam diri kita ya. Jadi sekali lagi saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan pada gue sehingga sekarang apapun yang terjadi gue sudah menjadi seorang S1 sarjana sosial. Yang ini saya syukuri sekali, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kesempatan ini kepada gue ya. Dan juga kalau bicara tentang S1 komunikasi penyiaran Islam, ini rupanya tidak hanya gue sendiri loh yang dari kampus ini, melainkan istri gue juga dulu kuliah di kampus ini ya, di kampus Tidal Hikmah Jakarta. Dan istri gue juga dulu pernah berdarah-darah ya teman-teman. Jadi sebelum wisuda, istri gue pernah jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit. Kemudian juga saya masih menempatkan 2 keponakan lagi ya. Saudara gue ada salah satunya itu sudah wisuda alhamdulillah, dan wisudanya di masa COVID-19. Jadi dulu juga sama, beliau adalah seorang santri dari sebuah pesantren yang dari Banten ya, berasal dari Banten. Nah ini juga termasuk dapat motivasi dari gue, dan alhamdulillah bisa menyelesaikan studinya dan lulus pada saat itu di masa-masa COVID, di masa-masa yang cukup darah-darah. Dan alhamdulillah keponakan gue sekarang sudah sukses ya, sudah menikah, dan juga sambil kuliah dulu menghafal Al-Quran di rumah Quran Gaza ya, yang ada di Mampang ya. Jadi beliau itu selesai 30 juz sehingga punya basic Al-Quran. Dan sekarang gue juga masih menempatkan satu lagi keponakan gue yang sekarang masih mungkin di semester 6 atau semester 7 ya, di kampus yang sama. Semoga kedepannya juga dapat membantu gue, kita satu visi misi, sehingga kita dapat bekerja sama, dapat terus mengembangkan keilmuan kita semuanya nanti dalam alma mater yang sama, sehingga ke depan kita terus dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada kita semuanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi
buat yang mungkin sedang bekerja, selamat bekerja, yang mungkin sedang sakit, semoga Allah sehatkan kembali, Allah angkat penyakitnya. Dan mungkin hari ini ada yang juga mungkin sedang merayakan hari jadinya, hari miladnya, hari ulang tahunnya ya. Barakallahu fi umrik. Semoga dengan ditambahnya umur, bertambah kesolehan, kita semuanya ada peningkatan dalam kebaikan-kebaikan kita, kemanfaatan kita, dan terus ya kita bermanfaat ya untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan juga untuk skala yang lebih besar lagi. Oke, buat teman-teman tadi mungkin yang aktif di dalam organisasi, atau mungkin yang aktif di sosial media, atau mungkin menjadi juru kampanye dari pasangan tertentu untuk pilkada ya, karena sekarang boleh dikatakan sedang masa-masa pilkada serentak, dan hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur untuk wilayah DKJ. Ini perlu terus dipantau ya, apakah hari ini sudah ada info terkini, karena kemarin gue alhamdulillah berkesempatan bertandang atau main langsung ke KPU Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana di sana kemeriahan yang gue lihat, subhanallah ya. Gue tadi bertemu dengan sahabat-sahabat yang memang selama ini belum pernah ketemu langsung ya. Ketemunya di sosial media, kita berkawan, kita saling follow, tapi kemarin baru ketemu secara offline ya. Terima kasih buat Bang Faris Mujahid, kemudian juga Bang Umar Faruk, kemudian juga Bang Gozi. Bang Gozi ini salah satu legislator ya yang masuk alhamdulillah ke DPRD Kota DKJ untuk periode 2024-2029 barakallah ya. Insya Allah nanti ke depan kita akan mengundang Bang Gozi ini sebagai ikon ya, ikon anggota legislatif muda yang energik ya. Mungkin beliau nanti akan sama-sama berjuang beserta Bang Hasan ya, ada Kak Nabila, dan juga dengan legislator yang lainnya ya. Yang pastinya Bang Surur sendiri sekarang ini aktif di kegiatan kepemudaan ya teman-teman, di Karang Taruna dan juga nanti di komunitas-komunitas yang lain. Kita akan terus bersinergi, berkolaborasi, dan mudah-mudahan nanti kita dapat menyuguhkan konten-konten yang kreatif, konten-konten yang produktif. Kita bisa menghadirkan para musisi, para pengusaha, para dai, kemudian para ustadz, dan juga teman-teman nih yang aktif di konten kreator. Kita bersama-sama berkolaborasi, insya Allah bisa lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi, semoga kehadiran kami dapat menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Oke, ya, tanpa terasa ya, sekarang sudah di masuk pada pukul 17:13. Sekali lagi ayo terus kita pantau bagaimana pergerakan dari para kandidat yang sudah mendaftar di Pilkada DKJ maksud kami. Apakah hari ini ada penambahan, dan mungkin para pengikut para fans dari Abah ya, Anies Baswedan, apakah malam ini akan memberikan kejutan, Abah bisa berlayar menjadi salah satu kontestan dalam kata tidak ada Abah atau Anies Baswedan ya. Ini juga seru ya teman-teman. Jadi silakan dipantau di sosial media dan juga ikut perkembangan berita terkini. Dan yang pastinya sekali lagi buat teman-teman yang mungkin aktif dalam kegiatan di seluruh daerah, yang mungkin menjadi tim ses atau mungkin menjadi teman semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.